Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Stephen Manalu. Saya berasal dari kelas 11 TOEIC 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengoperasian PLC dengan silinder dan solenoid P5/2 jenisnya, serta flow control valve serta reed switch sensor. Yang pertama adalah silinder atau silinder pneumatik. Silinder pneumatik adalah komponen aktuator yang mengubah energi udara bertekanan menjadi energi gerak mekanik. Silinder ini juga berfungsi untuk menggerakkan beban maju dan mundur dalam sistem pneumatik. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian silinder. Yang pertama adalah pressure pore atau pore tekanan, tempat masuk dan keluarnya udara bertekanan untuk menggerakkan piston. Yang kedua ada piston, komponen utama yang menggerakkan tekanan udara untuk menghasilkan gaya dorong. Yang ketiga ada piston seal atau seal piston, berfungsi untuk mencegah kebocoran udara antara piston dan dinding silinder. Yang keempat adalah spring atau biasa disebut dengan pegas, berfungsi untuk mengembalikan posisi piston ke semula, khususnya pada single acting cylinder. Yang kelima adalah piston rod atau batang piston, menyalurkan gaya dari piston ke beban atau mekanis luar. Yang keenam adalah mount atau dudukan silinder, bagian untuk memasang atau mengikat silinder pada rangka mesin. Di sini ada jenis-jenis silinder. Yang pertama silinder double acting silinder, lalu double acting 2 cushion silinder, baru selanjutnya double acting telescopic cylinder, baru single acting cylinder, baru ada single acting telescopic cylinder, lalu ada double acting double out cylinder, lalu ada single acting cylinder with spring return, lalu ada single acting cylinder with spring extend, baru ada brake normal open, lalu yang terakhir ada push driver cylinder. Selanjutnya di sini ada solenoid valve 5/2. Solenoid valve 5/2 adalah katup kontrol arah atau directional control valve dengan 5 port dan 2 posisi. Katup ini juga dikendalikan oleh elektrik atau solenoid, biasanya digunakan untuk menggerakkan double acting cylinder. Lalu di sini ada fungsi solenoid valve 5/2. Yang pertama, mengatur arah aliran udara bertekanan. Solenoid valve 5/2 mengontrol ke mana udara mengalir, ke sisi kanan atau kiri silinder, sehingga menentukan arah gerak piston atau maju atau mundur. Yang kedua, menggerakkan double acting cylinder. Karena memiliki 2 posisi dan 5 port, valve ini cocok digunakan untuk silinder 2 arah atau double acting yang memerlukan suplai udara ke dua sisi piston. Yang ketiga, mengontrol urutan kerja otomatis. Dalam sistem PLC, valve ini diaktifkan berdasarkan logika program sehingga silinder bisa bergerak maju mundur secara otomatis dan berurutan. Selanjutnya di sini ada simbol solenoid valve 5/2. Katup ini biasa disebut dengan katup 5/2 NO atau normally open. Normally open ini disebut karena inputnya terbuka yang membuat udara masuk lalu keluar. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang nomor 1 ini biasa disebut input, yang nomor 2 dan 4 disebut output, dan nomor 3 dan 5 disebut pembuangan atau exhaust. Selanjutnya di sini ada flow control valve atau biasa disebut dengan katup pengatur arah. Flow control valve ini berfungsi untuk mengatur kecepatan gerak silinder dengan cara mengatur laju aliran udara yang masuk atau keluar dari silinder. Selanjutnya di sini ada fungsi flow control valve. Yang pertama adalah mengontrol kecepatan gerak piston. Yang kedua, menstabilkan pergerakan silinder agar halus dan tidak tersentak. Yang ketiga ini menghemat udara tekan karena aliran udara diatur sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis flow control valve. Jenis-jenis flow control valve berdasarkan metode pengontrolannya. Yang pertama adalah
meter in control, berfungsi untuk mengatur udara yang masuk ke silinder, cocok untuk beban ringan dan tekanan stabil. Yang kedua adalah meter out control, berfungsi untuk mengatur udara yang keluar dari silinder, cocok untuk beban berat dan tekanan tidak stabil. Jenis ini paling sering digunakan dalam sistem pneumatik. Selanjutnya di sini ada red switch sensor. Red switch sensor ini adalah sensor magnetik yang mendeteksi posisi piston pada silinder melalui medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen di dalam piston. Selanjutnya ada fungsi red switch sensor. Fungsinya itu yang pertama, satu mendeteksi posisi maju atau mundur dari silinder. Yang kedua, mengirim sinyal ke kontrol PLC atau relay untuk langkah berikutnya. Yang ketiga, umumnya dipasang di bagian luar tabung silinder. Selanjutnya di sini adalah jenis red switch sensor. Yang pertama adalah normally open atau NO, kontak tertutup saat magnet mendekat, disebut normally open. Yang kedua ada normally close atau NC, kontak terbuka saat magnet mendekat, disebut normally close. Selanjutnya ada cara kerja reed switch sensor. Yang pertama, magnet terpasang pada piston silinder bergerak mendekati sensor. Yang kedua, magnet menarik dua bilah logam feromagnetik kecil atau kontak di dalam tabung kaca sensor. Yang ketiga, kontak menutup menyelesaikan sirkuit listrik. Yang keempat, sinyal listrik terkirim ke kontrol PLC atau relay menandakan posisi piston. Yang kelima, saat magnet menjauh, kontak kembali terbuka dan sinyal terputus. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah pengucapan kata dalam video. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.